Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kullama shama sha'im wa afṭar. Allahu Akbar kullama tarakum sahabun wa afṭar. Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil ibad wa ja'ala lahum yawmal 'idi kulla sanah ya'ud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa wa la tu'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul abdu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu liwa'il hamdi wal hawdil mawrud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhi tahharahumullahu 'anil juhudil mawrud. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai 1 Syawal ini kita masih saja diberikan oleh Allah nikmat kesehatan lahir dan batin. Fisik kita bisa masuk ke dalam masjid ini, batin kita juga ikut masuk, dan dua-duanya lahir dan batin itu kita semua sehat. Maka kita bersyukur atas apa yang Allah titipkan kepada kita semua. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita kumpul di sini dalam rangka untuk mengadakan kemenangan kita dalam 30 hari kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita 1 Syawal ini untuk kumpul di sini untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan sekaligus mendengarkan khutbah, serta nanti kita akan bermaaf-maafan. Kalau ditinjau dari segi bahasa kata Idul Fitri, Id itu artinya kembali, pulang. Fitri itu artinya fitrah. Fitrah kita sebagai manusia, secara fitriyah kita ini adalah makhluk yang sangat baik. Kita ini diturunkan oleh Allah dari alam kebahagiaan. Dalam bahasa agama disebut dengan alam surga. Kita dilahirkan di situ. Kita di alam surga itu tidak pernah merasa kesedihan, kesusahan. Maka kita ini secara fitrah adalah penduduk surga, bukan penduduk neraka. Maka di dalam hadis Nabi itu dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawa ayyuhawwidan aw yunassiran aw yumajjisan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kurang lebih maknanya itu, semua anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Kemudian orang tuanya lah, di sini disebutkan bapaknya, ya, yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau lainnya. Kalau ditafsirkan hadis ini bahwa orang tua dan lingkunganlah yang mengubah karakter kesucian ini menjadi baik atau buruk. Maka anak lahir itu dalam keadaan suci. Tetapi ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, lahir keluar dari rahim ibu kita,
waktu akal kita sudah mulai aktif dan kita sudah bersentuhan dengan dunia, bersentuhan dengan materi, bersentuhan dengan persahabatan, di situ muncul, terjadilah perubahan karakter yang membuat kita menjadi tidak lagi bersih. Karena pengaruh-pengaruh tadi, pengaruh pertemanan, pengaruh persahabatan, dan mungkin juga pengaruh dari keluarga. Mungkin keluarga kita juga bisa banyak besar. Peran keluarga itu sangat besar betul untuk membuat anak kita menjadi tidak lagi suci dan tergoda. Kita membuat godaan mereka, artinya membuat balik kepada tidak lagi pada fitrahnya. Coba kita lihat kisah Nabi Adam alaihissalam. Beliau itu tergoda karena materi. Materi apa? Buah khuldi. Karena janjinya dari buah khuldi itu, kalau kata iblis, kalau makan ini, buah ini, kau akan abadi di dalam surga ini. Karena Nabi Adam nggak kepengen mendapatkan penderitaan, maka dia makanlah buah itu. Justru malah penderitaan yang didapatkan. Maka dunia ini sifatnya sifatnya penipuan. Dunia ini sifatnya penipuan. Jadi dunia ini buah khuldi bagi kita. Maka kalau kita makan dia berlebihan, kita akan jadi sengsara. Nah, ini faktor kita ini dilahirkan dalam keadaan karena kita bersentuhan dengan dunia. Nah, momentum puasa kemarin itu adalah dalam rangka mensucikan, membersihkan kotoran, karat-karat di dalam hati kita. Maka Ramadan itu artinya adalah membakar. Yang dibakar itu adalah sifat iri, dengki, hasut, emosional, nggak bisa ngatur diri, nggak bisa menahan diri, terlalu banyak keinginan. Itu yang diatur oleh Allah, itu yang digerakkan, yang dilatih oleh Allah selama hidup kita. Karena kita ini kan diatur oleh keinginan, nggak bisa melihat kebutuhan. Kebutuhannya 10, keinginannya 20. Sehingga kita ini mengikuti keinginan. Yang ini yang dikepenginkan oleh Allah. Kita itu hidup jangan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Sehingga kita tidak sengsara. Kita ini kan banyak sengsara karena banyak mengikuti keinginan. Bahasa Indonesianya, bahasa agama, nafsu. Terlalu banyak mengikuti itu. Maka kita dilatih untuk mengendalikan dua dorongan. Jadi ada dua nafsu yang berkaitan dengan kita ini, yang membuat kita celaka, yang membuat kita sengsara di muka bumi ini. Pertama, dorongan makan. Dorongan makan ini besar betul dalam hidup kita. Yang kedua, dorongan seks atau penyaluran biologis itu juga besar. Akibat dua hal ini banyak orang sakit, banyak orang gila, banyak orang tidak sehat akal pikirannya. Karena dorongan dari makan yang berlebihan, sehingga makan apa saja. Punya orang juga dimakan, yang punya haknya juga tidak dimakan. Begitu pula dengan seksnya, dia melakukan selama itu bukan punya barang-barang yang halal, tetapi dia juga bisa melakukan kepada yang tidak pantas dia lakukan. Maka dua hal ini yang bikin kita celaka. Oleh karena itu di puasa itu dua ini yang diatur, dua ini yang dilatih, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang baik. Nah, puasa ini ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang bertakwa. Takwa ini sama dengan akhlak. Akhlak ini adalah pembentukan mental kita menjadi baik. Dan akhlak ini harga mati dan harga diri bagi manusia. Bisa celaka dan bisa senang, itu kita karena akhlakul karimah. Akhlak ini pula yang membedakan kita dengan binatang. Binatang itu tidak berakhlak karena memang dia memang diciptakan seperti itu. Manusia ini harus berakhlak. Kalau kita tidak berakhlak macam binatang, kita ini tingkah lakunya melebihi. Kita makan, kita nafsu makan kita lebih rakus dari harimau, lebih rakus dari singa. Kalau singa cukup makan daging, kalau kita nggak cukup makan daging, semua kita makan. Singa porsinya sesuai kebutuhan badannya, sisa-sisa disedekahkannya ke kawan-kawannya. Itu singa, lebih terhormat dia. Dia makan secukupnya, sisanya disisakan ke kawannya. Kalau kita tidak pernah sisa, bahkan punya kawan kita tarik, kita ambil. Ini namanya akhlak itu penting. Maka akhlak ini harus diwujudkan nyata akan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita ini selamat di dunia dan akhirat.
Karena doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setiap hari kita berdoa begitu. Tapi perangai dan tingkah laku kita tidak kita terapkan. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan itu selama 30 hari itu pengendalian diri, pengendalian nafsu, pengendalian keinginan, bukan kebutuhan. Keinginan kita itu dikendalikan agar tidak berlebih-lebihan. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, pada bulan Syawal ini kita masuk sekarang ini ke bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Apa yang meningkat? Bukan ekonomi kita yang meningkat. Yang meningkat itu adalah moral kita, akhlak kita itu meningkat. Kalau sebelum puasa itu kita tuh makan apa saja yang kita makan, entah itu punya orang kita nggak tahu, entah itu hak orang kita nggak tahu, kita makan semuanya, halal kita makan, haram kita makan. Kalau sebelum puasa kita melakukan itu, setelah puasa mulailah selektif. Ini punya saya, ini punya orang, ini halal, ini haram. Mulai berpikir seperti itu. Ya. Kemudian tinggalkanlah sifat rakus tadi. Punya kita makanlah sesuai dengan punya kita. Jangan bersifat rakus. Punya orang pun pengen dimakan. Punya orang pengen disebat. Oleh karena itu ini puasa kita dilatih untuk menghindarkan sifat rakus tadi. Nah kita ini harus meningkat, harus selektif. Selektif semua hidup kita ini. Maka kita akan selamat. Jadi sebelum puasa kita biasanya emosional, tidak sabaran, berusak-berusuk. Maka setelah puasa itu kita lebih tidak emosional. Sebelum puasa mulut kita ini, kata-kata kita tidak enak didengar orang. Bahasa kita kasar. Kadang-kadang orang panas dengarnya. Kadang-kadang orang tersinggung dengan pembicaraan kita. Habis puasa ini aturlah pembicaraan, diksi kata yang kita gunakan menyenangkan hati orang, membahagiakan hati orang. Maka di situ nanti kita dapat berkahnya. Kalau dulu kita berkata-kata kasar dengan orang, memaki segala macam, menghardik segala macam, mulai habis awal ini kita coba untuk memperbaiki diri itu. Itulah esensi dari puasa ini. Dan Syawal itu tujuannya Allah mau tengok kita hari ini, mau tengok kita hari ini meningkat apa enggak hamba-hamba pun tadi. Kalau meningkat, itu namanya kita sukses. Maka wajib hukumnya kita memenangkan hari ini dengan berpuasa. Kita lihat nanti habis lebaran ini apa yang kita lakukan. Kemudian pada bulan Syawal ini jangan lupa kita menyambung silaturahim. Ya, silaturahim dengan siapa itu? Dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan jiran tetangga, ya, dengan sanak kadang yang kita munculkan kasih sayang. Kenapa? Karena memberi maaf itu penting. Memberi maaf itu pekerjaan yang luar biasa, berat. Kenapa? Harus menghapuskan kesalahan orang. Maka Allah bilang dalam Al-Quran itu, surah Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya tentang apa yang harus kami infakkan, kami nafkahkan, kami berikan kepada saudara-saudaraku. Apa kata Allah? Qulil afwa. Berilah maaf. Oh, memberi maaf ini berat. Karena harus menghapuskan dosa, dendam kita, menghapuskan kesalahan orang dalam diri kita. Itu pekerjaan berat. Kalau minta maaf itu biasa. Tapi memberi maaf ini kadang-kadang kita sulit. Kadang tangan kita bertasofah, kadang tangan kita bersalaman, batin kita masih dendam. Ini namanya kita tidak afwa. Afwan itu artinya ditip X, dihapus. Kalau kita ingin mengatakan konsep dalam Al-Quran tentang qulil afwa, maafkanlah, itu artinya adalah dihapuskan. Maka dianjurkan pula oleh Allah, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbun ay yaghfirallah lakum. Kalau kau ini, kata Allah, maafkanlah. Wa tasafah. Tasafah itu artinya bersalaman. Pegang tangannya. Pegang tangannya. Kalau memang itu perlu dipeluk, ya peluklah. Untuk apa itu? Untuk menunjukkan bahwa hati kita bersih. Kadang kita alergi untuk bersalaman itu, bersentuhan itu, karena dendam masih ada. Tapi untuk mewujud nyatakan itu dengan bersalaman. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau kita melakukan dua hal tadi, memaafkan dan bertasafah itu, maka dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah.
Maka di bulan Syawal ini kita sambungkanlah silaturahim yang pernah putus. Mungkin antara orang tua dengan anak itu pernah putus, persoalan warisan. Warisan itu bisa membuat kita putus hubungan orang tua, anak, saudara. Sekarang ini buang itu semua. Balikkan kepada fitrah kita semula. Silaturahim itu penting. Antara anak dengan bapak itu terjadi clash. Karena keinginan orang tua nggak sama dengan anak, sehingga munculkan menjadi clash, menjadi ribut, dan menjadi bertengkar, dan putus silaturahimnya. Atau abang sama adik, ini juga terjadi clash, bahkan kita nggak berteguran selama 2 tahun, 3 tahun. Nah kalau begitu, Syawal ini yang tadi kita nggak berteguran, hidupkan lagi, munculkan lagi silaturahim itu, dekatkan lagi pribadi kita dengan mereka, sehingga nanti kita ini lapang. Makanya orang memaafkan itu, kata Allah, orang yang lapang dadanya, lapang rezekinya, lapang semuanya, lapang rumahnya, lapang kehidupannya. Kenapa? Dia dari awalnya di hati itu lapang. Orang kalau sempit hatinya, sempit semuanya, rezekinya sempit, hidupnya sempit, semuanya sempit, karena hati itu sempit. Maka kata Allah, ya lapangkan itu, semua akan lapang, percayalah, semua akan lapang kehidupan kita tadi. Maka silaturahim ini harus dimunculkan, tetangga dengan tetangga, yang pernah ribut masalah selokan, yang pernah ribut masalah batas rumah, yang masalah ribut masalah cucuran air, itu diselesaikan. Sebab itu kalau berkepanjangan kehidupan kita akan menderita. Inilah disebut dengan neraka dunia. Kita harus sehat hidup dunia ini, karena kita besok mencapai surga Jannatul Naim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka dalam hadis saya tutup dengan kata-kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahim. Siapa yang berkata, siapa yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Rasulullah, falyasil rahim, maka sambung silaturahim yang pernah putus. Buang dendam, buang segala macam itu tadi, maka sambungkan. Hari ini kita sambungkan, dan untuk selama-lamanya. Itulah manusia sukses dalam momentum puasa dan masuk kepada Syawal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha al-ghafurur rahim.